Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi data warehouse pada bengkel Omnichannel. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Baran Siva dengan NIM 220155003 Noval Ruby dengan NIM 22015500032, Satrio Bagus dengan NIM 2201550038, dan Muhammad Aris dengan NIM 2201550040. Latar belakang bengkel mobil Onichan telah menjadi pilihan utama bagi pemilik mobil berkat reputasi yang kuat dalam pelayanan pelanggan, berkualitas, dan keahlian teknis yang handal. Namun, pertumbuhan bisnis yang terus meningkat membawa tantangan baru, terutama terkait pengelolaan data yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan masalah seperti fragmentasi data, keterbatasan akses, keterbatasan analisis, serta kesulitan dalam perencanaan. Untuk mengatasi tantangan ini, bengkel mobil Onichan berencana mengimplementasikan solusi data warehouse guna mengoptimalkan pengelolaan data mereka. Solusi ini diharapkan dapat mengintegrasikan data secara menyeluruh, memungkinkan analisis data yang lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan implementasi ini, bengkel mobil Onichan dapat meningkatkan layanan pelanggan, mengelola inventaris suku cadang dengan lebih baik, memperkuat hubungan dengan pelanggan, merencanakan strategi bisnis yang lebih baik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria Bagus. Selanjutnya, permasalahan. Pertama, fragmentasi data. Data tersebar di berbagai sistem, sulit untuk disatukan dan dianalisis secara holistik. 2. Keterbatasan akses. Akses terhadap informasi yang konsisten dan terkini menjadi sulit, memperlambat proses pengambilan keputusan. Ketiga, keterbatasan analisis. Tanpa integrasi data yang kokoh, analisis mendalam tentang kinerja bisnis dan tren pasar sulit dilakukan. Keempat, kesulitan dalam perencanaan. Perencanaan inventaris, pemeliharaan preventif, dan strategi pelayanan pelanggan menghadapi hambatan tanpa akses yang cepat dan mudah ke data yang relevan. Kebutuhan bisnis. Pertama, identifikasi produk penjualan dan permintaan cabang. 2. Laporan kinerja bisnis per cabang. 3. Cabang kota mana yang memiliki transaksi pelanggan tertinggi atau terendah. Keempat, mekanik berspesialis apa yang sering digunakan per bulannya. Kelima, tipe mobil apa yang banyak digunakan pelanggan per cabang. Selanjutnya, implementasi. Physical data tabel tanggal. Di sini ada ID tanggal, bulan, dan hari. Selanjutnya ada physical data tabel lokasi. Di tabel ini ada ID lokasi, nama cabang, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon kantor. Physical data tabel mekanik. Di sini ada ID mekanik, nama spesialis, alamat, dan nomor telepon. Physical data tabel produk. Ada ID produk, nama produk, kategori, stok, dan harga. Selanjutnya, physical data tabel pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan tipe mobil. Fact table. Di sini merupakan gabungan dari seluruh tabel-tabel sebelumnya. Ada ID tanggal, ID lokasi, ID mekanik, ID produk, ID pelanggan, jumlah, harga, dan total. Analisis dan perancangan. Next. Analisis. Kami menggunakan
skema bintang untuk studi kasus bengkel Onitsha. Gambar di slide berikutnya menunjukkan skema bintang tentang kita yang memiliki semua format data yang ditentukan. Setiap tabel memiliki nama tabel dan nama atribut. Ada 5 tabel dimensi dan 1 tabel fakta di tengahnya. 5 tabel dimensinya adalah pelanggan, mekanik, produk, tanggal, dan lokasi. Dari fact table-nya adalah fact penjualan. Next, ini adalah perancangan. Nah, dimensi ini menyimpan informasi waktu yang diperlukan untuk analisis data berdasarkan periode waktu tertentu, harian, bulanan, tahunan, dan nah, ini adalah dimensi tanggal. Ini formatnya yaitu ada ID, ada tanggal, ada bulan, dan hari. Ini adalah contoh datanya seperti ini. Next. Yang selanjutnya adalah dimensi mekanik. Dimensi ini menyimpan informasi tentang mekanik yang melakukan perbaikan kendaraan. Dimensi mekanik ini terdiri dari ID, nama, spesialisasi, alamat, dan nomor telepon. Dan ini adalah contohnya, contoh datanya seperti ini. Next. Dimensi selanjutnya adalah dimensi lokasi. Dimensi ini menyimpan informasi tentang lokasi cabang bengkel. Nah, seperti ini ada ID lokasi, nama cabang, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon kantor. Seperti ini ya, contoh datanya. Next. Dan selanjutnya adalah dimensi ini adalah dimensi pelanggan yang menyimpan informasi tentang pelanggan yang melakukan transaksi. Seperti ini bentuknya terdapat ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan tipe mobil. Nah, seperti ini contoh datanya. Seperti ini ya. Next. Yang terakhir adalah dimensi produk. Dimensi ini menyimpan informasi tentang produk atau underdeal yang dijual. Ya, seperti ini formatnya. Ada ID produk, ada nama produk, kategori, kemudian stok, serta harga ya. Dan ini adalah contoh datanya seperti ini. Dapat produk ini, kolom seperti ini. Next, ini adalah star schema atau star scheme dengan fact penjualan yang berada di tengah, yang terdapat ID tanggal, ID mekanik, ID lokasi, ID pelanggan, jumlah produk, semuanya itu foreign key. Kemudian jumlah INT, harga, desimal, total, juga desimal. Dan ini sama seperti yang tadi ya. Oke, untuk sesi selanjutnya akan dibahas oleh Haris. Selanjutnya ada grafik dan dashboard. Untuk reportnya, laporan yang diusulkan yaitu laporan produk penjualan dan permintaan per cabang. Yang kedua, laporan jumlah pendapatan bengkel per cabang. Yang ketiga, laporan jumlah transaksi pelanggan per cabang. Yang ketiga, laporan mekanik yang paling sering digunakan per cabang berdasarkan keahlian yang dimiliki mekanik. Yang kelima, laporan jumlah pelanggan berdasarkan tipe mobil per cabang. Selanjutnya ini ada grafik hasil report produk penjualan dan permintaan per cabang. Pada grafis di atas merupakan hasil dari laporan penjualan produk dan permintaan per cabang selama 1 tahun. Dengan grafik di atas kita bisa mengidentifikasi penjualan dan permintaan produk per cabang. Semisal ini di Kota Bandung, nama produk Onitsha Shockbreaker terjual sebanyak 927 unit. Selanjutnya ada grafik hasil laporan jumlah pendapatan bengkel per cabang. Pada grafis di samping merupakan hasil dari laporan jumlah pendapatan bengkel per cabang selama 1 tahun.
Dengan grafik tersebut, kita bisa mengetahui pendapatan dan kinerja tiap cabang. Selanjutnya ada grafik hasil laporan jumlah transaksi pelanggan per cabang. Pada grafis di samping merupakan hasil dari laporan jumlah transaksi pelanggan per cabang selama 1 tahun. Dalam grafik di atas, kita bisa mengetahui transaksi pelanggan terbanyak dan terendah. Pelanggan dengan transaksi tertinggi berada di Semarang dengan transaksi sebanyak 48 kali di tahun 2023. Dengan pelanggan dengan transaksi terendah berada di Jakarta dengan transaksi sebanyak 1 kali. Selanjutnya ada grafik hasil laporan mekanik yang paling sering digunakan per cabang berdasarkan keahlian. Pada grafis di samping merupakan hasil dari mekanik yang paling sering digunakan per cabang berdasarkan keahlian. Dalam grafik tersebut, kita bisa mengetahui mekanik yang sering digunakan berdasarkan keahlian, di mana Bandung dengan mekanik elektrik, serta Semarang dan Jakarta dengan mekanik las. Ini contohnya di Kota Bandung, spesialisasi las melakukan penjualan sebanyak 639 unit. Selanjutnya ada grafik hasil laporan jumlah pelanggan berdasarkan tipe mobil per cabang. Pada grafis di samping merupakan hasil laporan jumlah pelanggan berdasarkan tipe mobil per cabang, di mana Bandung dengan tipe Mazda CX-9, Jakarta dengan tipe Mazda CX-5, dan Semarang dengan tipe Mazda CX-9. Selanjutnya ini adalah dashboardnya. Ini merupakan kumpulan dari report-report yang tadi ya, grafik-grafiknya. Yang sheet pertama yaitu laporan produk penjualan dan permintaan per cabang. Yang sheet kedua yaitu laporan jumlah pendapatan bengkel per cabang. Sheet ketiga menjelaskan tentang jumlah transaksi pelanggan per cabang. Sheet keempat yaitu laporan mekanik yang paling sering digunakan berdasarkan keahliannya. Yang kelima yaitu laporan jumlah pelanggan berdasarkan tipe mobil per cabang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.